Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bagikan kebenaran ini. Jadi sebelumnya saya ingin ceritakan, dan kita seringkali memakai tokoh ini yaitu Yusuf gitu ya. Untuk tahun mimpi dan penglihatan ini. Yusuf itu menjuluki Mesir sebagai negeri kesengsaraannya. Sampai dia memberikan nama pada salah seorang anaknya itu, namanya ini saya lupa, saya nggak carinya. Tapi artinya adalah Allah telah membuat aku lupa akan negeri kesengsaraanku. Jadi Yusuf itu menamai Mesir sebagai negeri kesengsaraan buat dia. Wajar sih Bapak Ibu, betul ya, kalau kita jadi Yusuf, kalau kita merenungkan kisah hidup Yusuf tidak mudah. Karena dia harus berpisah dengan bapaknya yang sangat mengasihi dia. Ketika dia umur 17 tahun, yang kata orang itu masih anak muda, masih labil, butuh bimbingan orang tua. Di perantauan, dia tinggal sendirian tanpa ada sanak saudara, tanpa dia kenal waktu dia terpisah dengan bapaknya. Kalau sekarang kita melepas anak kita kuliah di kota lain atau negara lain mungkin lebih mudah. Ada teknologi Bapak Ibu, betul ya. Kita bisa FaceTime, kita bisa video call dan sebagainya. Sekalipun berpisah jarak kita bisa ketemu di layar. Tapi kalau zaman Yusuf terpisah dari orang tuanya, terpisah dari adiknya yang sangat dikasihinya, itu bisa jadi tidak ketemu lagi seumur hidupnya sampai dia mati. Dan dia tinggal di perantauan, di negeri asing yang berbeda bahasanya, berbeda kebudayaannya, tentu tidak mudah. Dan bertubi-tubi dan bersamaan serta mendadak proses hidup yang dia jalani itu tidak mudah. Tiba-tiba Bapak Ibu, dalam waktu semalam dia dijual sebagai budak, terpisah dari keluarganya, dari kebudayaannya. Dia dibawa pergi ke sebuah negeri yang dia tidak pernah ke sana. Tentu tidak mudah, makanya tidak heran kalau Yusuf menamai Mesir sebagai negeri kesengsaraannya. Di tengah karirnya yang mulai menanjak di rumah Potifar, dia dipercaya sebagai kepala rumah tangganya, mengatur semuanya kecuali makanan. Ya, Potifar itu Potifar yang punya menu sendiri, tentu juga istri Potifar gitu ya, yang tidak boleh disentuhnya. Nah, ketika karirnya sudah menanjak, tiba-tiba dalam waktu semalam juga si istri Potifar itu menjebloskan dia ke penjara. Tentu tidak mudah. Belum lagi di penjara hanya sekali lagi dia dipercaya juga oleh kepala penjara. Kali ini kasusnya berbeda. Ada dua orang yang mendapat mimpi, dua-duanya diartikan mimpinya dan tepat gitu ya. Tapi yang satu itu juru minuman yang dikembalikan posisinya sebagai juru minuman raja. Dia melupakan Yusuf. Yusuf, ingat gak Yusuf berkata, nanti kalau engkau ketemu raja, ingatlah akan aku ya. Ingatlah akan aku. Aku nih, mungkin dia mau ngomong bahwa aku nih dijebloskan ke penjara ini tanpa bersalah. Sebetulnya aku nih diperlakukan tidak adil. Ingatlah akan aku. Tapi juru minuman melupakan dia 2 tahun. Ingat cerita itu? Bertubi-tubi, dia rasanya ada yang nolong aku di negeri ini. Ya. Bahkan ketika karirku mulai naik, aku diturunkan, naik lagi, diturunkan lagi. Atau dikecewakan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, Yusuf itu tidak sekedar bertahan di negeri kesengsaraannya. Saya ulangi, Yusuf tidak sekedar bertahan di negeri kesengsaraannya, justru dia berprestasi di negeri kesengsaraannya di mata majikan-majikannya. Potifar mengakui, firman Tuhan berkata bahwa Potifar mengakui bahwa seisi rumahnya itu diberkati karena kehadiran anak muda Ibrani ini. Ya, kepala penjara pun melihat bahwa tangan Tuhan itu menyertai Yusuf. Firaun apalagi? Firaun bahkan mengakui bahwa sungguh Allahmu adalah Allah yang hidup. Betul ya? Di mata majikan-majikannya, Yusuf ini berprestasi. Dia tidak sekedar bertahan di negeri kesengsaraan. Dia tapi meraih kemenangan demi kemenangan. Nah, sikap-sikap seperti apa atau kualitas-kualitas seperti apakah yang Yusuf miliki? Sehingga dia bukan sekedar bertahan, tapi dia meraih kemenangan. Nah Bapak Ibu yang terkasih,
Mungkin kondisi kita seperti Yusuf. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari sedang mengalami kondisi yang seperti Yusuf, di mana Bapak Ibu merasa mungkin tidak ada orang yang nolong aku. Ya, aku seperti ini sekarang, aku sedang mengalami tanda petik negeri kesengsaraanku. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita punya Tuhan, sekalipun kita di negeri kesengsaraan, ketika Tuhan itu menyertai kita pun bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Amin. Ya, jadi mungkin kondisimu, mungkin kau menggambarkan seperti ada dalam musim kesengsaraan Anda, mungkin. Tapi jangan terjebak dalam mentalitas korban ya Bapak Ibu. Itu Yusuf tidak punya itu. Kalau Yusuf mentalnya mental korban, dia akan menyalahkan situasi, dia akan menyalahkan koko-kokonya, saudara-saudaranya, dia akan menyalahkan Tuhan yang memberikan mimpi, yang memberikan pengharapan pada dia. Tapi dia tidak punya mentalitas korban. Justru di negeri kesengsaraan, dia meraih kemenangan demi kemenangan. Kualitas seperti apa yang Yusuf miliki? 2 kali khotbah pada hari ini, saya ingin membagikan yang pertama ini tentang kelemah lembutan. Nanti saya akan bagikan. Yang kedua nanti saya akan bagikan tentang integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah sebuah kualitas unggul dalam diri seseorang yang mendatangkan kepercayaan orang lain. Dan membuat kita menjadi pribadi yang bisa berdampak atau berpengaruh. Jadi berkat bagi sekeliling kita. Itu nanti ibadah yang berikutnya. Tapi yang bagi hari ini saya mau bicara tentang yang namanya kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan, Bapak Ibu. Karena dalam bahasa Indonesia memang kata kelemah lembutan itu karena ada kata lemahnya. Seolah-olah kelemah lembutan adalah sebuah kelemahan atau lembek, itu ya. Karena terjemahannya menjadi kelemah lembutan gitu ya. Jadi ada kata lemahnya, maka pikiran kita langsung berpikir itu sebuah hal yang tidak menarik untuk dibahas. Dan nanti kita akan lihat betapa menariknya yang namanya kelemah lembutan ini. Ya. Nah sebelumnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kita kan semua punya mulut ya Bapak Ibu ya. Berapa banyak dari antara Anda yang sering nih, entah lidahnya atau bibirnya atau pipi kita bagian dalam ini terluka oleh karena nggak sengaja kegigit. Pernah ya? Kadang saya berdarah atau sampai sariawan, betul? Yang keras ini yaitu gigi ini yang ada dalam rongga mulut kita ini seringkali melukai yang lembut yang lain yang ada di dalam. Tapi semakin bertambahnya usia Anda, Bapak Ibu, apalagi sudah semakin senior gitu usianya, berapa banyak yang giginya mulai tanggal dan mulai ganti gigi palsu. Siapa yang punya gigi palsu? Saya punya loh Bapak Ibu. Ya, saya punya karena dulu saya tinggal di kota kecil. Waktu dokter mencabut gigi saya itu dia tidak ngasih tahu bahwa harus segera dipasang gigi palsu atau apa. Sehingga gigi itu bisa bergeser, bertahun-tahun bisa bergeser. Saya punya gigi palsu karena dulu waktu kecil saya paling takut ke dokter gigi. Jadi agak terlambat gitu menanganinya. Saya pun punya gigi palsu, Bapak Ibu punya. Nggak usah banyak-banyakan berapa Bapak Ibu ya. Tapi lumayan gigi palsu itu ya. Nah semakin tua mungkin kita punya opa, oma atau makco, tongkongco yang bahkan mungkin giginya sudah habis semua. Tinggal gusi dan lidah dan pipi bagian dalam ini. Semuanya gigi palsu gitu ya. Semuanya satu set atas bawah gigi palsu, semua giginya sudah hilang semuanya. Lihat Bapak Ibu, dari pelajaran tentang mulut aja, kita bisa lihat bahwa yang lembut itu akan bertahan lebih lama dibanding yang keras. Betul ya? Ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Ya, tentu kita perlu gigi itu. Bukan berarti giginya dicabutin semua gitu enggak ya. Yang lembut seringkali bertahan lebih lama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba lihat sama-sama Matius 5 ayat 5. Tadi saya katakan bahwa ini adalah kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Ada 3 ayat yang saya heran ketika saya membaca ini. Wow, kenapa ya ditulis oleh penulis yang berbeda-beda tapi kurang lebih temanya sama. Matius 5 ayat 5 berkata demikian. Matius 5 ayat yang kelima, boleh tampilkan ayatnya.
Oke, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Katakan sama-sama, memiliki bumi. 1, 2, 3. Memiliki bumi diperuntukkan bagi siapa? Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, memiliki bumi. 1, 2, 3, memiliki bumi. Oke, lalu lihat Mazmur 37 ayat yang ke-11. Mazmur 37 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang-orang yang rendah hati. Nah, kata rendah hati dalam bahasa Inggrisnya itu kata yang sama, dipakai kata meek, M-E-E-K. Diterjemahkan kadang rendah hati, kadang lemah lembut dalam bahasa Indonesia kita Alkitabnya. Tapi berasal dari akar kata yang sama. Jadi lemah lembut itu identik atau sama dengan rendah hati. Nah, bagi orang-orang yang rendah hati atau lemah lembut, janji Tuhan adalah apa? Mereka akan mewarisi negeri. Katakan sama-sama, mewarisi negeri. 1, 2, 3. Mewarisi negeri. Tadi apa yang pertama Matius 5? Memiliki bumi. Yang kedua, mewarisi negeri. Ini bicara soal teritori Bapak Ibu. Ini bicara soal wilayah. Kalau engkau mengembangkan yang namanya sikap kelemah lembutan ini, karakter ini, engkau akan memiliki bumi. Engkau akan mewarisi negeri. Wow, nanti masih ada satu lagi, saya simpan dulu ayatnya. Nah, kok bisa ya Bapak Ibu, sementara dunia mengajarkan gini, kalau engkau pengen menang, ya sikut kanan sikut kiri, betul ya. Perjuangkan yang jadi hakmu. Waktu itu berapa tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, zaman minuman itu, misalnya teh botol atau apa itu mesti pakai gelas. Maksudnya kaca, bukan dari plastik. Zaman sekarang kan plastik semua gitu ya. Saya tanya pada salah seorang jemaat yang kerja di perusahaan seperti itu, perusahaan minuman seperti itu. Saya tanya, gimana? Oh ya, oke sih, dia merek baru gitu ya waktu itu. Terus gimana? Ya kan sudah ada merek yang terkenal di Indonesia. Cuma di beberapa tempat itu kadang-kadang kami itu lakukan ini, dia bilang. Kami antar kompetitor ini lakukan ini. Misalnya di daerah A itu terkenal teh botol merek ini, gitu ya. Yang kami lakukan adalah kami beli teh botol merek kompetitor kami. Kami beli banyak. Sak botol-botolnya kami beli. Lalu yang kami lakukan adalah kami buang isinya, kami pecahin botolnya. Karena sebetulnya lebih mahal botolnya daripada isinya. Buat kompetitor, buat kami untuk memproduksi. Zaman dulu masih pakai kaca semua ya Bapak Ibu ya, bukan yang sekarang kan pakai plastik. Lebih murah biaya produksinya. Yang mahal itu botolnya, kaca, bukan isinya. Isinya mah murah. Ya, itu cara menghancurkan kompetitor salah satunya. Saya bilang, wih, kasar banget, gitu ya. Tapi dunia mungkin mengajarkan itu memang Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Lemah lembut. Bukan berarti kita nggak bijaksana ya Bapak Ibu, kan? Maksud saya adalah tetap bijaksana dalam membuat keputusan bisnis dan sebagainya, tetap harus hati-hati. Tetap jangan mau juga diperlakukan tidak adil sebisa mungkin, kita tahu hukum dan sebagainya. Tapi tentu Tuhan tidak mengajarkan cara-cara seperti yang dunia ajarkan. Bahkan Tuhan mengajarkan cara yang berbeda. Kalau engkau lemah lembut, engkau akan memiliki bumi. Kalau engkau rendah hati, engkau akan mewarisi negeri. Oke, lanjut ya. Nah, tadi saya katakan bahwa lemah lembut itu sama dengan rendah hati. Lemah lembut itu bicara tentang sikap hati. Ya, katakan sama-sama sikap hati, 1, 2, 3. Sikap hati. Lemah lembut itu bukan sekedar intonasi bicara, iya sih. Intonasi bicara mungkin pasti menentukan juga gitu ya. Kalau Anda bicaranya nada tinggi terus, ya kan katanya apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati kita, betul ya. Jadi bukan berarti lemah lembut itu hanya bicara soal intonasi bicara. Lemah lembut itu banyak hal gitu ya. Bukan pula soal sikap tubuh. Bedakan lemah lembut dengan lemah gemulai, itu lain Bapak Ibu. Ya, itu dua hal yang berbeda. Nah, lemah lembut itu termasuk dalam buah Roh Kudus.
Buah Roh Kudus adalah karakter Kristus sendiri. Nah, kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kelemah lembutan yang adalah buah Roh Kudus, salah satu dari buah Roh Kudus, itu adalah sifat atau karakter Allah sendiri, yaitu dia adalah Allah yang lemah lembut. Kalau kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus kita, harusnya kita menjadi makin serupa dengan dia, termasuk dalam hal karakternya. Salah satunya adalah lemah lembut. Lemah lembut bukanlah kelemahan, malah sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, memiliki bumi tadi, mewarisi negeri. Nah, fungsi kelemah lembutan. Yang pertama, memampukan kita untuk menguasai diri. Kalau kita punya yang namanya kelemah lembutan, kita akan bisa menguasai diri sehingga tidak mudah menyerang atau membalas. Contoh, Yusuf tidak membalas saudara-saudaranya yang berlaku jahat terhadapnya dengan menjualnya dia sebagai budak dan harus sekian puluh tahun terpisah dari papa yang dia kasih dan adik yang dia kasih gitu ya. Dia tidak membalas ketika kakak-kakaknya datang untuk membeli gandum dan dia tahu dia tidak menyiapkan rencana balas dendam untuk kakak-kakaknya. Dia tidak membalas. Ya. Lalu dia juga tidak membalas ketika dia sudah punya kedudukan sebagai mangku bumi di Mesir. Dia tidak membalas kelakuannya istri Potifar terhadap dia. Dengan mudah dia bisa seret istri Potifar masuk ke penjara yang paling dalam. Kalau dia mau, dia punya posisi. Dia tidak lakukan itu, gitu ya. Dan juru minum yang sudah melupakannya 2 tahun, dia juga tidak membalasnya, gitu ya. Orang yang lemah lembut tidak mengeluarkan reaksi negatif. Walaupun ia dituduh, dianiaya, disakiti, diperlakukan tidak adil. Nah, Bapak Ibu, berguna banget loh lemah lembut di dalam hidup sehari-hari. Apalagi kalau Anda suami istri, orang tua anak dalam parenting, anak-anak muda juga. Ada banyak pertengkaran yang bisa kita hindari. Ada banyak kerusakan yang kita bisa hindari ketika kita mengembangkan yang namanya kelemah lembutan. Kalau pasangan kita mungkin lagi emosi, nada tinggi, lagi marah-marah, orang yang lemah lembut, dia akan pilih untuk diam. Tenang dulu. Tidak mudah menyerang balik atau membalas. Atau mengeluarkan reaksi negatif. Tidak diam kemudian juga batin gitu ya. Kalau orang Jawa batin nyimpen dalam hati, ya enggak. Orang yang lemah lembut dia tenang. Ya, dia tidak mengeluarkan reaksi negatif atau membalasnya. Kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 23. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23. Firman Tuhan bilang, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Ya, kalau kita berbuat salah, korupsi, maling gitu ya. Ya kalau Anda dihukum, dipukuli orang, ya itu konsekuensi karena perbuatan kita gitu ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masih mau jadi pengikut Kristus? Masih mau? Ya. Firman Tuhan bilang, Kristus pun telah menderita untuk kamu, meninggalkan teladan bagimu. Supaya apa? Supaya kita mengikuti jejaknya. Supaya kita makin serupa dengan Kristus. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki,
ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam balik, gitu ya. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kitab Yesaya 53 ayat 7, Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ini peristiwanya, Yesaya menangkap penglihatan ini 700 tahun sebelum peristiwa Golgota, ketika Yesus disalibkan. Yesaya berkata demikian, Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ada dua frase yang dipakai, ada satu frase yang dipakai dua kali, diulang dalam ayat ini adalah ia tidak membuka mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya. Betul ya Bapak Ibu ya, artinya gak balas. Kalau kau dicaci maki, tutup mulut. Kadang-kadang kau difitnah, kadang-kadang kita gak bisa jelaskan. Kita gak perlu press conference gitu ya. Ayo yang betul dari gini, gak perlu. Ya, seringkali. Ya kecuali kalau itu hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang harus ada lakukan, itu lain halnya gitu ya. Tapi gak harus kita tuh membuka mulut kita. Yesus memberikan teladan itu. Jadi ya fungsi yang pertama tadi adalah memampukan kita untuk menguasai diri sehingga tidak mudah menyerang atau membalas. Nah ini ayat yang ketiga yang tadi saya katakan, kelemah lembutan itu kekuatan. Kita lihat Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, kok bisa dia menguasai diri? Karena dia mengembangkan yang namanya kelemah lembutan. Menguasaan diri itu hasil dari ketika kita lemah lembut, kita bisa menguasai diri. Nah, orang yang menguasai dirinya, yang mengembangkan yang namanya, menumbuhkan yang namanya kelemah lembutan, melebihi orang yang merebut kota. Wow, memiliki bumi, mewarisi negeri, merebut kota. Luar biasa ya Bapak Ibu, ternyata kelemah lembutan ini bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang luar biasa. Sampai Tuhan berjanji bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan mewarisi negeri. Mereka akan merebut kota. Itu bicara soal wilayah, itu bicara soal teritori, itu bicara soal pengaruh. Amin. Yusuf membuktikan kebenaran ini. Dia menguasai rumah Potifar, dia jadi kepala rumah tangganya Potifar. Yang mungkin jumlahnya orang yang di dalamnya plus karyawannya mungkin 20-an orang, maybe, mungkin. Tapi ketika dia dijebloskan di penjara, dia dipercaya kepala penjara, bahkan kunci penjara pun dikasih ke Yusuf. Dia berkuasa atas berapa orang? Itu tahanan di situ. 50 lebih, 100 mungkin lebih. Ya, dan ini orang-orang penjahat-penjahat loh sebagian. Selain penjahat politik juga penjahat yang mungkin melanggar hukum, mungkin dia perampok, pembunuh dan sebagainya. Dia bisa nguasain. Ketika dia di Mesir, di istananya Firaun. Hanya kursi yang membedakan dirinya dengan Firaun itu. Tapi dia punya otoritas atas seluruh Mesir. Bahkan atas bangsa-bangsa yang waktu itu beli gandum ke dia. Merebut kota, mewarisi negeri, memiliki bumi. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu kalau kita mau kembangkan ini. Kelemah lembutan. Kalau kita punya cara pandang yang benar tentang kelemah lembutan. Adalah yang indah, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada banyak pernikahan yang bisa diselamatkan. Ada banyak pertengkaran yang bisa dihindari. Ada banyak perselisihan yang bisa diselesaikan. Amin. Lalu fungsi yang kedua, ya, menjadikan kita sebagai pembawa damai. Katakan sama-sama pembawa damai. 1, 2, 3. Pembawa damai. Nah,
Firman Tuhan bilang, Amsal 15 ayat 1 dan 4. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas atau nada tinggi terus membangkitkan marah. Mungkin gak nada tinggi, tapi nyelekit. Gak nada tinggi sih, nyantai, tapi nyelekit sama aja Bapak Ibu. Ya. Perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Bapak Ibu, buat yang menikah, di awal pernikahan kami pun manusia biasa Bapak Ibu. Sekalipun kami juga hamba Tuhan sepenuh waktu melayani Tuhan. Di awal pernikahan kami sering bertengkar. Seminggu kalau tidak bertengkar itu termasuk mujizat Bapak Ibu. Dalam seminggu pasti ada bertengkarnya. Dan seringkali ketika kami perhatikan, ketika kami cukup frustrasi dengan keadaan kami waktu itu, kami sempat baca buku gitu ya, baca buku tentang pernikahan, tentang komunikasi dan sebagainya. Buku mengajarkan, coba cek waktu apa kalian itu sering bertengkar. Kami coba cek, oh iya, biasanya itu muncul pertengkaran ketika weekend. Jumat, Sabtu, Minggu, karena gereja perintisan kami menikah plus merintis gereja di Semarang. Belum ada full timer, volunteer juga belum banyak, terbatas. Kalau zaman dulu waktu kami masih di Ungaran, di tempatnya Pak Samuel Handoko sebelum merintis di Semarang, latihan musik itu setengah jam selesai kali. Yang main sudah pinter-pinter gitu ya. Ini di gereja perintisan, main musik masih belajar. Latihan itu bisa 2 jam Bapak Ibu gak selesai. Itu melelahkan loh Bapak Ibu. Ya. Dan karena belum ada full timer yang lain, kalau minggu ini saya khotbah, Lipi yang WL, yang worship leader. Minggu depannya gantian, saya yang worship leader, Lipi yang khotbah. Itu gantian terus kayak gitu. Nah, kalau weekend itu mulai CG lah, mulai ada latihan musik lah, persiapan khotbahnya lah, biasanya tingkat stres meninggi, betul ya. Disitulah seringkali kami konslet. Ya, makanya oke, bukunya ngajarin hati-hati kalau mulai weekend, berarti kalau buat kami berdua, untuk kasus kami berdua ya, kalau mulai weekend hati-hati. Atau ketika membicarakan hal tertentu tentang keuangan atau apa itu bisa membuat jadi bertengkar. Hindarin juga, oke kita mulai hati-hati. Tapi seringkali ketika kami beradu argumentasi, seringkali kalimat yang keluar, yang sering muncul, mungkin juga di Bapak Ibu adalah ketika pasangan lagi ngomong sesuatu, kemudian kita seringkali ngekat atau memotong pembicaraan, betul ya. Sampai seringkali kalimat yang sering muncul adalah, "Sekto, jangan potong pembicaraan, aku belum selesai." Betul ya? Sering ya? Sering ya Bapak Ibu mungkin yang ngomong seperti itu ya. Nah, kemudian kami belajar lagi, ya wes oke, kita lihat buku, baca tentang komunikasi. Oh, kenapa ya kok ada firman Tuhan yang berkata, hendaklah engkau cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, betul? Nah, kemudian oh iya ya, kenapa kok Tuhan ngasih kita 2 telinga dan 1 mulut? Bukan 1 telinga dan 2 mulut. Kan lumayan Bapak Ibu kalau 2 mulut lumayan. Mulut yang satu untuk khotbah minggu ibadah pagi gini, mulut yang kedua untuk khotbah ibadah yang kedua nanti. Bisa istirahat mulut saya gitu ya. Tapi kan enggak, mulut cuma 1, telinga 2. Ada ayat yang berkata cepat mendengar, lambat berkata-kata. Oh iya, kenapa Tuhan kasih kita mulut 1? Mulut 1 aja sering bikin pertengkaran, apalagi mulut 2, betul ya? Nah, kenapa kok Tuhan kasih kita 2 telinga dan 1 mulut? Ya, dan ada perintah itu, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kemudian buku itu nasihatin kami, kalau misalnya pasanganmu lagi ngobrol, mungkin menyatakan opininya atau keberatannya, dengarkan sungguh-sungguh. Yang dimaksud dengan mendengarkan sungguh-sungguh itu adalah sikap tubuhmu itu mendengarkan sungguh-sungguh. Nah, menurut perusahaan Kodak Film yang bikin film itu, perusahaan Kodak yang bikin kamera juga, dia akan mengkomunikasikan lewat gambar, atau lewat video. Dia itu ngomong gini, yang disebut dengan komunikasi, kalau itu pie chart ya, itu 7% kata-kata. Porsinya cuma 7%. 38% itu nada bicara atau intonasi, itu punya
porsi lebih besar dalam komunikasi. Ya, lalu kan beda ya Bapak Ibu kalau bilang, kamu gimana kabarnya? Gak apa-apa. Gak apa-apa atau apa-apa? Apa-apa pasti kalau jawabnya gitu. Gimana kabarmu? Gak apa-apa. Walaupun kata-katanya seolah-olah benar, tapi intonasinya salah. Yang kita tangkap adalah orang itu ada masalah. Betul ya? Kalau kita tanya, gimana kabarmu? Puji Tuhan atau gak apa-apa. Aku memang lagi sakit tapi gak apa-apa. Ya, aku tahu kok pasti cepat sehat. Betul-betul gak apa-apa. Betul ya? Dari intonasinya kita bisa tahu apa yang dia omongkan itu punya arti apa. 7% adalah kata-kata, 38% adalah intonasi atau nada bicara, 55% itu bahasa tubuh kita, mimik wajah, sikap tubuh kita waktu pasangan atau teman kita ngajak ngomong, itu bicara 55% Bapak Ibu. Porsinya lebih dari 50%. Nah, oke, begitu ngajarin gitu. Oh, kalau pasanganmu lagi ngobrol, dengerin sungguh-sungguh. Oke. Perhatikan tadi kalau kamu ngomong nada bicaramu, perhatiin juga. Kata-kata juga hati-hati dipilih. Ya. Lebih mudah gini, mulainya tuh ngomong gini. Aku merasa, kalimat aku merasa itu menolong. Itu rasanya lebih ringan dibanding aku berpikir. Nah, itu lebih berat Bapak Ibu. Karena berarti tadi kamu waktu wajahmu mulai bad mood itu, dari pagi sampai malam ini kamu mikirin yang jelek tentang aku. Karena kalau ngomong aku berpikir berarti kalkulasi, perhitungan, betul ya? Tapi kalau aku merasa, yang namanya perasaan itu kan bisa benar bisa salah. Kalau Anda ngomong aku berpikir, yang kesentuh adalah tombol pikirannya pasangan kita. Atau orang yang kita ajak bicara. Tapi kalau Anda bilang aku merasa, yang Anda sentuh adalah perasaannya. Nangkap ya? Nah, kalau aku merasa, itu lebih ringan biasanya, lebih mudah diterima. Nah, kata-kata bukan berarti nggak penting, tetap perlu memilih. Intonasi apalagi gitu ya, harus hati-hati. Lalu bahasa tubuh, oke, kalau denger sungguh-sungguh, tidak ngekat pembicaraan. Nah, namun yang sering kali terjadi kayak gini Bapak Ibu, ini kita praktekkan kan namanya kami bertumbuh gitu ya waktu itu. Sudah gak ngangkat pembicaraan enggak, sikap tubuh sudah seolah-olah mendengar, semuanya sudah oke. Tapi kok tetap gak nangkep ya maksudnya kadang-kadang. Kenapa? Karena ketika Libby lagi ngomong sesuatu tentang saya dan itu mungkin gak enak buat daging saya. Ketika dia lagi ngomong saya gak ngangkat pembicaraan. Tapi ketika dia lagi ngomong, pikiran saya sibuk menyiapkan serangan baliknya, mau ngomong apa habis ini? Nangkap? Kalau Lipi itu mungkin tembakan yang kokang dor gitu. Saya sudah siapkan senapan mesin, otomatis. Nanti habis itu. Ya, karena saya sibuk ketika Lipi ngomong, saya sibuk memikirkan serangan baliknya apa. Nah, buku itu ngajarin jangan gitu. Kalau kamu kalau kamu lagi dengerin pasanganmu, dengarkan sungguh-sungguh. Pahami perasaannya. Kalau kamu jadi dia, ngalami itu gimana? Nah setelah itu kita mulai praktekkan, it works, itu bekerja, itu menolong. Banyak pertengkaran yang bisa selesai. Nah, nggak ngekat, tapi bukan berarti saya, oh ya memang aku salah, semua aku salah. Ya enggak Bapak Ibu. Ya memang kalau dari 3 poin yang dia ucapkan, atau saya ucapkan, kita bisa berargumen habis itu tetap dengan sehat. Poin pertama itu, kejadiannya tuh kayak gini loh tadi. Ada latar belakangnya yang mungkin kamu gak tahu. Ya apa-apa ngomong. Yang kedua, oh iya aku salah sih, sorry. Yang ketiga, ya aku salah juga. Nah misalnya gitu. Yang keempat, nah aku tuh maksudnya kayak gini sebetulnya. Ya gak apa-apa ngomong. Ya Bapak Ibu, bukan berarti gak boleh berargumen untuk yang penting sudah selesai. Gak selesai. Karena Anda masih belum mengungkapkan mungkin apa yang ada di hati Anda. Jadi Anda mungkin perlu, cuma caranya harus benar. Bukan berarti harus mengiyakan ini salahku semua, ya enggak. Ya. Tapi Anda boleh kok berargumen, kan Anda juga manusia punya perasaan, enggak apa-apa sampaikan. Tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ketika itu kami praktekkan, itu menolong banyak dalam pernikahan kami Bapak Ibu. Jadi
perlu untuk belajar menguasai diri sih memang untuk ngerem dulu. Banyak dengar, lambat bicara. Dia pahami perasaannya. Lalu gak apa-apa sampaikan. Nah kadang-kadang laki, sama-sama laki di sini ya banyak ya, ini pria. Kadang-kadang kita tuh gak mau kelihatan kalah atau bodoh, betul ya. Kalau istri kita mendapati kesalahan pada kita 2 misalnya dari 3 poin. Kita berusaha untuk serangan baliknya tuh ya minimal 2 sama lah, seri gitu ya. Masa 2-0, apa lagi 2-1, 2 sama lah minimal. 3-2 lebih baik, 5-2 kita yang menang. Dengan 5 poin dia cuma menang 2, itu nature-nya laki itu kadang-kadang ego, betul ya, sombong. Nah kita harus ngakuin lah, kalau kita memang salah kenapa enggak, kita harus berani gentle lah mengakui. Ya, bukan siapa yang lebih banyak benar, siapa yang lebih banyak salah. Ya kita mau bangun pernikahan kita, oke? Nah makanya saya tadi bilang bahwa kelemah lembutan ini nolong banyak dalam pernikahan kita, dalam hidup sehari-hari kita sebetulnya. Termasuk hidup bersosialisasi, dalam pekerjaan, dalam pertemanan dan sebagainya. Ada banyak kesalahpahaman yang bisa dihindarin atau diselesaikan, oke? Fungsi yang kedua tadi adalah kelemah lembutan itu menjadikan kita sebagai pembawa damai. Nah kelemah lembutan yang kita miliki bisa membawa orang-orang di sekeliling kita tuh pada pertobatan loh Bapak Ibu. Membawa mereka pada pertobatan. Bukan hanya menjadi pembawa damai kita. Tapi kita bisa mendamaikan orang tersebut dengan Tuhan. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Oke, sudah keluar ayatnya? Ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Hamba Tuhan itu bukan pendeta saja loh ya Bapak Ibu. Anda juga hamba Tuhan. Kita semua ini hambanya Tuhan. Kalau Anda bukan hamba Tuhan, pertanyaan saya hambanya siapa? Ayo, hanya ada 2 pilihan loh Bapak Ibu. Ya, kita semua hamba Tuhan. Betul ya? Nah, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Orang yang suka melawan ya kita injak sekalian. Kita rendang sekalian dia. Firman Tuhan bilang enggak, kamu harus menuntun dia dengan lemah lembut. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Kelemah lembutan akan membuat kita bukan hanya jadi pembawa damai, malah menuntun orang juga pada pertobatan. Bukankah itu yang kita rindukan? Ayo supaya jiwa-jiwa bertobat, gitu ya. Ayo supaya suami Anda bertobat, istri Anda bertobat, anak-anak Anda bertobat, orang tua Anda bertobat. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan kelemah lembutan. Oke. Lalu fungsi yang ketiga. Kelemah lembutan itu akan memampukan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Katakan sama-sama kerendahan hati. 1, 2, 3. Kerendahan hati. Kelemah lembutan merupakan kebalikan dari sikap suka menonjolkan diri atau mementingkan diri sendiri. Kerendahan hati, sikap hati seorang hamba tidak egois, menganggap kesejahteraan orang lain lebih penting, itu ciri-ciri orang yang lemah lembut. Dan wujud tertinggi kelemah lembutan adalah pengorbanan. Nah Bapak Ibu, ingat gak kisah tentang anak lembu emas? Ketika Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, dia gak turun-turun, kemudian bangsa Israel khawatir, menyuruh Harun, dan Harun menyuruh mereka tuh, ayo kumpulkan emas-emas, dan mereka bikin patung lembu emas. Ingat ya, cerita itu? Tuhan marah. Nah kemudian Tuhan ngomong seperti ini, di Keluaran 32 ayat 10 dan 11. Oleh sebab itu biarkanlah aku, Tuhan bilang. Karena murka. Supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Wow, ini berarti akan terjadi penumpasan sebuah bangsa, Bapak Ibu, karena Tuhan marah. Oke Musa, kamu minggir, kamu dan keluargamu minggir. Semua yang lain tak bunuh semua. Tapi kamu dan keluargamu
akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Mungkin bukan lagi bangsa Israel, tapi malah jadi bangsa Musa. Kemudian sejarah akan berbeda. Kalau kita jadi Musa, kira-kira kalau Anda jadi Musa, kira-kira gimana? Ya Tuhan, memang bencana mereka itu. Karena Anda merasa, oh ya nanti akan jadi bangsa Musa. Betul ya? Mungkin ada yang berpikir demikian. Tapi yang menarik adalah Musa ngomong seperti ini. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata. Musa mencoba melunakkan ya hati Tuhan Allahnya dan berkata, mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Lalu lompat ayat yang ke-30 sampai 32. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Ya Tuhan, Engkau pantas marah sih. Bangsa ini membuat dosa yang besar memang. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dia minta lagi pengampunan buat bangsanya. Jika tidak, ini bahaya deh kalimat ini Bapak Ibu. Hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Kalau Engkau binasakan mereka. Kalau Engkau tetap lakukan. Kalau Engkau nggak mengampuni mereka, binasakan aku sekalian Tuhan. Seolah-olah Musa mau ngomong kayak gitu. Saudara, Musa tahu diri waktu tanya ini. Karena apa? Dia kenal Tuhan, betul ya? Kalau dengan hamba Tuhan lain, aku berbicara dengan teka-teki. Tapi dengan Musa, aku berbicara muka dengan muka. Ingat itu ada yang berkata seperti itu. Makanya Musa doa seperti ini bukan sok-sokan. Dia kenal siapa Tuhan yang diajak bernegosiasi sama dia. Makanya dia berani ngomong, kalau enggak Tuhan, kalau kau enggak ngampuni. Patenono aku pisan. Kalau aku Yudi sering kali bilang gitu kan. Bunuh aku sekalian Tuhan. Hapuskan namaku dari kitab kehidupan itu. Wow. Wujud tertinggi dari akhirnya Tuhan kan tidak tahan Bapak Ibu. Ini Tuhan mengampuni bangsa Israel. Betul ya. Nah sampai ada pengakuan seperti ini yang tertulis di Alkitab. Menurut saya ini salah satu pujian tertinggi kepada manusia yang pernah tercatat. Firman Tuhan ngomong gini. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Berarti kalau dari ayat ini firman Tuhan ngomong gini. Sebelum Musa dan setelah Musa hidup sampai kita sekarang. Sampai nanti ini dunia berakhir. Tidak ada orang yang selemah lembut Musa. Setuju ya? Itu pujian tertinggi pada seorang manusia. Wow, wujud tertinggi kelemah lembutan adalah pengorbanan. Contoh yang lain selain Musa. Tuhan Yesus ngomong gini kan, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku, Bapak Ibu? Lemah lembut. Tadi makanya saya bilang buah Roh Kudus salah satunya adalah kelemah lembutan, termasuk di dalamnya itu adalah karakter Allah sendiri. Dia memperkenalkan dirinya sebagai karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu dan lemah lembut rendah hati ini gak ada yang terus gitu ya Bapak Ibu ya. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus berkata bahwa aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan tadi saya ngomong wujud tertinggi orang yang punya kelemah lembutan adalah pengorbanan diri. Yesus mengorbankan diri di kayu salib untuk Anda dan saya. Yang Jumat Agung lalu kita peringati. Betul? Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Ya. Dia berkorban untuk kita. Harusnya kita yang ada di sana. Tapi Tuhan melakukannya buat kita. Fungsi yang terakhir dari kelemah lembutan adalah membuat kita memiliki hati seorang murid. Katakan sama-sama hati seorang murid. 1, 2, 3. Hati seorang murid.
yang mudah menerima kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21. Teman-teman PAW bisa naik ke atas ya. Yakobus 1 ayat 21 firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu buanglah sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut. Terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Caranya gimana supaya firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita? Kalau kita punya hati yang lemah, lembut. Nah Bapak Ibu, dari semua orang yang hadir pada pagi hari ini, kenapa ya ada firman yang bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat, tapi kok ada yang tidak bertumbuh juga di hidup seseorang? Ada yang bertumbuhnya cuma 30 kali lipat, ada yang bertumbuhnya 100 kali lipat. Kenapa ya? Kita ikut PAW yang sama. Kita memuji menyembah Tuhan dengan lagu yang sama. Kita di ruangan yang sama, duduk kita sebelahan. Mendengar firman Tuhan yang sama. Tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Hati yang lemah lembut akan mudah untuk terima kebenaran firman Tuhan. Hati yang lemah lembut akan lebih mudah untuk menerima jamahan dari Roh Kudus. Amin. Ya, nah cara menumbuhkannya gimana? Oke, yang pertama, berikan dirimu untuk melayani. Nanti kan bulan Juli ada Servolution nih. Di gereja ini akan dibuka kesempatan untuk departemen-departemen ministry itu membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk ayo terlibatlah dalam pelayanan. Berikan dirimu untuk melayani. Kenapa? Dengan terlibat dalam pelayanan, karakter kita dibentuk. Ya, besi menajamkan besi. Kita saling menggesek dalam hal karakter, saling menajamkan, saling menginspirasi, termasuk juga di dalamnya belajar bekerja sama, belajar percaya sebagai sebuah tim, belajar percaya pada pemimpin. Sekalipun kok pemimpin kok ngomongnya gini kok enggak seperti yang aku pikirkan ya. Ini belajar percaya. Pemimpin juga belajar mempercayai, jangan terlalu perfeksionis, belajar mempercayai anak-anaknya memang lagi belajar, gitu ya. Menerima kelemahan dan kelebihan orang lain. Terlibatlah dalam pelayanan, berikan diri untuk melayani. Bukan hanya di gereja ini Bapak Ibu. Melayani juga dimulai dari rumah Anda. Amin. Karena pelayanan sesungguhnya bukan yang di stage, atau bukan yang di MCC ini. Pelayanan yang sesungguhnya dimulai dari rumah Anda sendiri. Bagaimana perlakuanmu terhadap pasanganmu. Bagaimana orang tua terhadap anak, termasuk anak terhadap orang tua. Amin. Belajar melayani, berikan diri untuk melayani, bukan menuntut, tapi saling melayani. Yang terakhir, cara menumbuhkannya selain melayani adalah berikan ruang bagi Roh Kudus untuk membentuk dan melembutkan hatimu. Amin. Berikan ruang. Termasuk pada siang hari ini, berikan ruang yuk. Firman Tuhan selesai dibagikan, berikan ruang bagi Roh Kudus untuk melembutkan, mengevaluasi, mengingatkan kita, menemplak kita, mengarahkan kita, membentuk kita. Ayo, biar punya kebiasaan kalau malam hari misalnya Tuhan, seperti pemazmur bilang, Tuhan selidiki aku, apakah jalanku serong sepanjang hari ini, adakah sesuatu yang salah? Ya, kemarin waktu nyetir mobil, saya agak marah gitu ya, sama sepeda motor di depan. Nanti ya, pokoknya masih ada ruang banyak, kenapa jadi depan, lajur paling kanan, yang harusnya orang bisa balapin gitu ya. Nggak bisa karena ada dia, jajarnya di tengah-tengah. Saya klakson, tin, tetap nggak minggir. Tin, malah dia tahu-tahu langsam, tahu-tahu ngendorin gasnya. Kan ya bahaya gitu, kan bisa hampir ketabrak gitu kan ya. Saya tin panjang, tin gitu ya. Cuma saya pikir, setelah itu saya merasa, aduh enggak lah, enggak bener harusnya, enggak harus saya pakai gini. Ya, nggak harus reaksi saya berlebihan. Ya sudahlah, toh ya masih bisa dicari. Tunggu sebentar atau gimana. Apalagi itu ibu-ibu. Ini kalau dia kaget malah jatuh kecelakaan terus gimana gitu kan. Ya, dia pikir ya Tuhan sorry, Tuhan ampuni Tuhan. Nah izinkan Roh Kudus, itu hal yang sepele. Apalagi dalam hal yang lain. Izinkan Roh Kudus untuk mengingatkan, membentuk kita. Amin.